Balik lagi di channel Tengka Terus, yoi. Ini adalah video kedua dari project bangun TVS XL 100 barengan sama Robi Kencana. Nah, kalau kalian udah nonton dari episode sebelumnya ya, di episode kemarin gua tuh udah selesai nge-review motor terbaru dari TVS, yaitu TVS XL 100 yang dibikin khusus untuk heavy duty. Wah, jadi bisa buat bawa-bawa barang gitu cuy ya. Nah, kemarin itu gua ngobrol sama Kuli dan akhirnya sepakat bahwa kita pengen ngemodif motor tersebut. Ini motornya nggak tanggung-tanggung cuy, langsung 2 unit. Model yang pertama itu bakal kita jadiin konsep klasik. Nah, motor yang konsep klasik ini bakal dihandle sama si Robi Kencana atau Kuli. Konsep kedua yaitu model adventure. Yang model adventure ini gua nanti yang bakal handle. Dari kedua model itu kemarin kita sepakat ya bahwa untuk nge-modif motor ini masing-masing motor itu disiapin budget nggak boleh lebih dari 6 juta. Nah, PR banget tuh karena emang berarti kita harus nyari sela gimana caranya untuk pertama tuh ngebelanjain part yang nyarinya yang budgetnya nggak boleh terlalu mahal gitu kan. Selain itu juga waktu untuk ngebangun atau ngemodif motor TVS XL 100 ini juga terbatas, yaitu cuman 2 minggu karena selanjutnya motor ini bakal dipajang di PRJ alias Pekan Raya Jakarta. Ya, jadi nggak usah lama-lama lagi ya, mendingan langsung sekarang kita garap aja motornya 2 unit TVS XL 100 custom Katros Garage. Ini antara 2 orang nih, Ateng Katros dan Robi Kencana. Oke, hari pertama pengerjaan project TVS XL 100 ini untuk yang model yang gua pegang ya. Ini yang versi warna coklat. Seperti di desain, untuk bagian bannya ini kita mau ganti dulu nih cuy. Untuk bagian kayak kakinya gitu, karena kita mulai dari bagian bawah gitu kan. Nah, untuk yang versi warna coklat ini karena mau dibikin adventure, jadi bannya itu gua pakai yang dual purpose. Nah, ini dia nih bannya cuy. Ini karena budgetnya emang terbatas ya. Masing-masing motor itu kan kemarin 6 juta. Untuk ban style adventure ini gue pakai dari merek Swallow yang harganya nggak terlalu mahal, tapi looks-nya dapat gitu ya. Permasalahannya adalah ukuran ban yang gue pilih ini agak gede, 350 gitu cuy. Sebenarnya agak maksain sih ya, karena kalau kalian lihat di bagian forknya ini jaraknya tuh nggak terlalu lebar kalau buat si TVS XL. Nah, gue takutnya nanti mentok gitu. Cuman gue pikir ya udahlah coba aja dulu. Kalaupun bisa masuk, gue yakin sih tampilannya jadi tambah gahar banget gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan nggak mentok, aman. Karena setelah gue hitung-hitung secara teori lebar 3,5 inci ini masih masuk sih sebenarnya di tengah-tengah suspensinya ini ya. Walaupun emang agak mepet. Nah itu untuk yang model adventure atau yang warna coklat yang gue pegang ini. Untuk yang style klasik di motornya Kuli, ini kita ganti juga bannya pakai Maxxis. Ukurannya itu 80/90 ring 16. Sebenarnya sejujurnya gue ngerasa masih bisa lebih lebar lagi. Misalnya gue pakai ukuran yang 90/80 atau 90/90 gitu kan. Cuman di motor ini kayaknya karena emang style klasik lebih kepada tampilan keseluruhannya gitu ya. Beda sama adventure yang emang bannya dual purpose gitu kan. Jadi gue pikir ya udah gue main aman aja untuk yang model klasiknya. Ini bannya udah gue siapin, jadi untuk bagian bannya kita sekarang mau ganti dulu. Ini velgnya untuk kedua motor ini masih tetap pakai bawaan standarnya ya. Karena emang kita coba press budget banget gimana caranya supaya modal 12 juta itu bisa terpenuhi gitu. Udah siang, si Kuli juga belum datang, kampret teman tuan. Takut kali dia ya? Mana nih anak? Pam! Ya, akhirnya bagian roda udah kepasang nih cuy ya. Ini setelah ganti ban langsung kelihatan beda banget motornya. Langsung kelihatan bulky banget gitu ya, apalagi ini ban dual purpose. Ini untuk ukurannya sendiri gue emang sengaja pilih yang udah batas maksimal dari bagian fork ya cuy. Jadi untuk bagian bannya ini kalau kalian lihat sama suspensi depannya itu udah tipis banget.
Ini ukurannya sama ya, depan belakang 350, ring 16. Dimana karena ukurannya ban ini tebel banget ya, gede. Konsekuensinya adalah bagian spakbor ini ternyata kita harus bikin ulang bracketnya. Karena kalau masih pakai bracket yang standar udah pasti mentok banget gitu cuy ya. Ini belum fix banget sih. Kita harus masih bikin dudukan spakbornya lagi. Tapi sementara ini kita nggak garap dulu untuk bagian spakbornya. Kita biarin gini aja. Nah di motor TVS yang coklat ini bannya udah kepasang. Di motornya TVS yang hitam, motornya Kuli itu bannya juga udah kepasang tuh. Ini TVS XL100 yang akan gua custom. Jadi bannya udah terpasang untuk depan dan belakang. Nah dari menurut gua nih looks-nya udah oke banget nih dengan ganti ban. Dan cara pemasangan juga mudah banget, beda sama punyanya Ateng yang harus ngubah bracketnya lagi. Kalau ini kan lu tinggal beli ban, pasang, udah selesai lah, cepet banget. Nah, dikarenakan motor yang ini gua akan dekal body-bodinya, jadi next step selanjutnya gua akan bongkar body-bodinya untuk didekal. Sesuai dengan konsepnya klasik. Ya, motornya Kuli, bodi-bodi udah dilepas ya. Sekarang progres di motor TVS coklat gue ini, gue mau pasang bagian yang menurut gue ini salah satu parts yang bikin tampilan si TVS gue ini makin kelihatan adventure, yaitu center box. Wah, center box yang ada di belakang. Ini center boxnya ala-ala army look gitu, bukan ala-ala sih, emang beneran bekas kotak peluru tentara nih cuy. Nah ini gue pasangin di tengah, mungkin pemasangan nggak terlalu ribet ya, karena memang si TVS ini bagian belakangnya juga udah disiapin rack. Gue cuma tinggal ngelepas bagian jok belakangnya aja dan bikinin bracket buat si dudukan kotak ini. Oke, langsung kita garap. Oke, bagian boxnya udah kepasang nih ya. Kita masuk step selanjutnya, yaitu masang jerigen. Karena kalau kalian lihat di desainnya, itu bagian samping itu kan ada jerigen ya. Jerigen tambahan. Ini udah gua beliin. Harusnya sih masangnya gampang, tinggal bikin bracket aja. Nah ini kalau udah ditaruh di sini, jadi gokil nih tampilannya cuy. Jadi gahar banget gitu cuy. Pasang jerigen ini bracketnya harus agak kuat nih cuy. Karena si jerigen ini, dia mungkin kalau kosong nggak terlalu berat ya, tapi nanti kalau udah diisi bensin, ini kan kapasitasnya 5 liter nih. Kalau udah diisi bensin 5 liter, wah itu jadi lumayan berat. Nah jadi bracketnya kita harus bikinin gimana caranya konstruksinya yang nggak lemes gitu ya, yang cukup rigid gitu di samping sini. Nah, ini dop untuk rodanya udah gue beli, jadi memang kita nggak bikin. Jadi untuk pemasangan akan di sini depan belakang. Cuman karena ini dia tromol, jadi bagian depan ini gue butuh untuk penyesuaian lagi agar bisa masuk. Ya, setelah bagian box dan jerigen ini kepasang ya, itu kan sebelah kiri jerigen. Nah, sebelah kanannya itu masih kosong. Sesuai desain, gua udah siapin tas. Tasnya nih gua pilih brand lokal. Wah, kita cinta produk dalam negeri. Kaboa, ini warnanya gue pilih yang coklat.
biar sesuai atau senada sama warna bodinya gitu cuy ya. Ini gue tinggal bikinin bracket aja sih sebenarnya di sebelah kanan motornya. Dan nanti untuk nyantolin tasnya ini di motornya udah ada kayak kancing-kancing atau ring-ring gini cuy. Jadi ini tinggal dipasangin aja sih sebenarnya. Masangnya nggak terlalu sulit. Kita bikin bracketnya sekarang ya. Yuk. Nah, kalau untuk di bagian motornya si Kuli, ini orangnya bangke emang nih, udah masuk di hari ini. Untuk dop wheelnya yang depan dan belakang ini udah kepasang ya. Kita step selanjutnya di motor ini itu kita mau pasang box kayu, karena kalau di motor adventure itu kan ada bagian kayak kotak pelurunya gitu kan, sebelah kiri ada jerigen dan segala macam. Nah, di motor ini juga kita mau pasangin box belakang, cuman ini kita pasangin pakai kayu. Nah, ini kayunya gue pesan di online, ukurannya custom ya. Bahannya mungkin Jatilanda, gue nggak terlalu paham masalah kayu. Ini kita posisinya ditaruh di belakang sini. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit masangnya, karena kita tinggal ngebor aja dan bikin bracket untuk supaya si boxnya ini nggak goyang-goyang. Selain di box tengah ini, gue juga mau masangin aksen kayu di sebelah kiri kanan. Nah, ini sebenarnya frame-nya udah dibikin duluan. Jadi sebenarnya kita tinggal nyocokin aja posisi kayu. Kayunya kayak gini cuy. Nah, ini kurang lebih posisinya dia ada di sini nanti nih. Set. Cuman ini frame-nya masih salah ya. Makanya nih harusnya diurusin nama Kuli nih, mengkampret dia. Ini masih salah. Ini frame-nya kegedean. Jadi kurang lebih ya seperti inilah. Ada aksen kayu. Nah, finishingnya di bagian kayu ini yang belakang, itu nanti kita bakal cat warna merah seperti warna bodinya. Cuman ini belum dicat dulu. Karena apa? Karena takutnya nanti warna merahnya belang gitu. Jadi kita nungguin warna bodinya dulu. Kalau udah ada nanti kita tinggal ngaduk cat yang warnanya sama dengan warna bodinya. Sementara kita progresnya bikin center box dulu. Yang belakang ini kita pasang sama masang kayu ini. Oh ya, gue lupa nih cuy. Satu lagi ya. Untuk perkayuan sebenarnya nggak cuma di bagian belakang dan samping doang. Tapi di bagian decknya ini, bagian tengah sini ya. Ini kan asli ada bodinya ini lagi dilepas. Itu juga gue mau alesin pakai kayu biar kesan klasiknya tuh lebih dapat lagi. Ini kayunya udah ada, cuman emang belum bisa dipasang karena kita masih nungguin body-body ya selesai di dekal gitu kan. Ini posisinya ada di tengah sini cuy. Nah, jadi nanti dasarnya tetap plastik, cuman di atasnya itu ada aksen kayunya. Bikin motor ini mudah-mudahan jadi tambah berkesan klasik lagi. Ya, jadi kalau untuk motor yang hitam ini, masalah perkayuannya sebagian udah ada yang kepasang ya. Box belakang sama yang bagian flooring juga tinggal kita bautin doang. Supaya motor ini jadi nambah kesannya tuh makin klasik gitu ya. Kalau kalian lihat desainnya itu di bagian depan gue juga mau masangin keranjang gitu cuy. Nah, ini keranjangnya gue ambil dari sebenarnya keranjang sepeda. Cuma kayaknya gue harus bikin bracket baru lagi karena ya pasti bracketnya nggak bakal masuk lah kalau buat sepeda dipasang di motor. Ya, sembari front racknya di versi yang hitam atau versi yang klasik itu dipasang ya. Di bagian motor coklat sebenarnya part-parts yang krusial tuh udah kepasang semua gitu cuy. Tinggal beberapa parts perintilan aja yang bakal mau kita pasangin. Misalnya kayak di bagian floornya yang coklat ini gue mau pasangin hook buat nanti supaya bisa ngikat barang gitu ya. Terus gue mau pasangin juga skid plate di bagian bawah mesinnya biar makin adventure. Dan sama seperti yang warna hitam juga di bagian depannya di motor yang coklat ini gue mau pasangin front back.
Ini sembari kita instalasi beberapa parts di motor yang versi adventure atau yang coklat ya. Ini pas banget nih cuy. Bodi di motor yang hitam itu udah selesai di dekal, udah beres. Sekarang bodinya itu jadi warna merah semua sesuai dengan konsep dan ya udah sekarang tinggal kita pasang. Oke, jadi progres dari si XL100 ini yang dipegang sama si Robi. Ini bodi-bodinya udah kepasang ya cuy, sama dekal. Cuman memang untuk bagian detail-detail tulisannya itu belum sempat dibikinin. Terus untuk bagian kayu di belakang ini juga udah dipasang. Kita tinggal ngerapin bracket-bracket. Ini masih kotor banget, masih parah banget. Nanti tinggal dihalusin, tinggal dicat ulang. Bracket depan juga ini kita udah pasang. Sama ini nih, flooring. Flooring ini nanti kita tinggal ngelobangin baut doang. Terus sama terakhir itu kita bakal ganti grip gas ini. Sebenarnya sisanya sih kalau di project ini tinggal perintilan doang. Ya kita ganti spion dan lain-lain. Nah kalau untuk yang di versi adventure-nya, yang di belakang sana, sebenarnya hampir semuanya udah kelar ya. Karena emang bisa dibilang ubahannya tuh lebih simpel, nggak ribet. Kalau yang itu kan pakai kayu-kayuan gitu cuy ya. Jadi bracketnya ya agak ribet lah bikinnya. Ini bagian jerigen udah diperkuat, nggak goyang. Kemarin tuh masih geder-geder gitu. Terus bracket tas juga udah dibikinin juga, diperkuat juga maksud gue. Perintilan ini nih buat nyantolin barang. Tas depan juga kita udah pasangin ya. Sisanya sih gue cuman tinggal ngerjain perintilan di motor ini. Misalnya kayak nge-switch si bagian spion ini pindah ke klasik, yang dari klasik pindah ke adventure ini, terus cover knalpot dan shock breaker dan lain-lain lah pokoknya. Ya kurang lebih itulah prosesnya, semuanya tinggal perintilan ya, karena beberapa hari lagi motor ini harus kita kirim ke PRJ. Mudah-mudahan sih besok harusnya udah kelar ya, karena udah tinggal ngerapihin doang sama masang nuker-nukerin perintilan kayak spion yang tadi gue sebutin gitu cuy. Oke, karena ini sisanya udah tinggal perintilan doang, jadi mendingan kita lihat hasil akhirnya dari project TVS ini. Seperti apa hasilnya? Ini dia. Di samping gua ini udah ada 2 unit TVS XL100 yang udah selesai kami custom nih cuy. Yang di sebelah kanan gua ini adalah style adventure dan sebelah kiri ini style klasik. Nah, kemarin ya kita nge-custom ini dengan budget yang nggak terlalu besar, yaitu sekitar 6 jutaan. Seperti apa hasilnya setelah kita modifikasi dengan budget yang terbatas? Langsung aja kita lihat lebih detail. Ini yang pertama kali mau gue bahas yang versi adventure dulu ya. Let's go. Bagian pertama, di bagian lingkar roda di TVS XL100 yang versi adventure ini, roda bawaan standar kita ganti dengan tipe dual purpose. Kalau kalian lihat ya, ukurannya sekarang udah jauh lebih besar. Ini ukurannya 350 ring 16. Depan dan belakang sama ukurannya karena emang pelek asli bawaannya kita nggak ganti ya, yaitu ring 16. Dan karena ini bannya udah tebel banget, keker banget, kemarin saat masang ban ini harus ada perombakan sedikit di bagian spakbor, di mana bracket spakbor ini kita pasangin adapter lagi biar sedikit lebih tinggi supaya ban ini bisa kepasang. Nah dari bagian kaki, kalau kalian lihat di TVS XL100 ini bagian belakang adalah bagian yang paling masif ya rombakannya ya, dimana kalau kalian lihat jok bawaan standarnya atau jok boncengan itu udah kita lepas dan sekarang kita udah tambahin center box. Ini boxnya karena emang temanya adventure, jadi gue pilih box yang looksnya tuh army gitu ya. Tapi emang nggak cuma sekedar looksnya doang sih, ini emang beneran bekas kotak peluru. Kemarin gue beli di toko online dan harganya menurut gue cukup affordable ya. Box ini ukurannya bisa sampai ya kurang lebih bisa buat bawa sepatu, baju-baju, jas hujan, tapi nggak bisa sampai bawa helm. Mungkin kalau helm cetok biasa mungkin masih bisa masuk ya, mengingat dimensinya nggak terlalu besar. Di sebelah kanan kalau kalian lihat ini ada tas.
Nah, tasnya ini sebenarnya gue pilih brand lokal. Nih dari merek Kaboa, tulisannya buset gede banget. Nggak mau rugi kayaknya branding nih. Nih temanya juga gue pilih sama ya, warnanya coklat kaki. Bukan kaki ini. Dan di sebelah kiri ini karena emang untuk menambah aura adventure-nya kita tambahin. Ini kalau kalian lihat sebelah kirinya jerigennya ini kita bikinin bracket lagi. Menurut gua cocok banget sih ya untuk style adventure seperti ini. Untuk jerigennya sendiri nih ukurannya bisa menampung bensin cadangan tuh sebanyak 5 literan. Gak cuma di bagian belakang aja ya, ini yang gue pasangin box. Tapi di bagian depan kita tambahin front back juga nih. Ini bisa buat nyimpen kunci-kunci, bahkan jas hujan yang gak terlalu besar ukurannya masih bisa masuk di bagian storage penyimpanan ini. Masih ngomongin tempat penyimpanan nih cuy. Kalau di TVS XL 100 ini ya memang deck tengahnya tuh gede banget, dirancang khusus untuk bisa bawa barang gitu kan. Ini kayaknya galon Aqua juga masih masuk nih cuy di tengah. Nah, cuman kendalanya kalau misalnya kita bawa barang yang nggak terlalu besar, itu ngejaga supaya barangnya nggak jatuh agak repot gitu kan. Karena dari bawaannya sendiri, dari pabrikannya itu nggak ada hook atau semacam tempat untuk ngikat si talinya gitu kan. Nah ini gue improve sedikit, di bagian depan ini gue tambahin hook. Aslinya sebenarnya buat ditaruh di tengah sini cuy, kalau di motor Matic tuh buat cantolan barang bawaan kantong plastik gitu kan. Ini produk aftermarket, jadi kalau misalnya bawa barang yang nggak terlalu besar bisa ditaruh di sini dan bisa diikat gitu cuy. Jadi lebih aman ya, nggak goyang kiri kanan. Teknisnya simple, bisa dibuka seperti ini, barangnya ditaruh di tengah, diikat pakai tali, terus bisa dikunci. Oke, dari bagian tengah ini gue mau kasih lihat kalian di bagian bawah mesinnya. Di mana bagian bawah mesin ini juga gue tambahin skid plate. Ini bahannya aluminium, tebalnya 3 mm. Fungsinya skid plate sendiri adalah untuk melindungi bagian bawah mesin supaya nggak terkena pantulan atau cipratan dari putaran roda depan gitu cuy ya. Selain untuk melindungi mesin ya tentu aja supaya aura motor dual purpose-nya itu makin kelihatan. Sekarang kita masuk ke bagian body nih cuy ya. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya bagian body karena budgetnya terbatas, ini hampir nggak ada yang gua rombak gitu cuy ya. Apalagi untuk merubah warna, karena memang aslinya motor ini adalah varian tertinggi. Emang base-nya memang sudah warna coklat seperti ini. Cuman di bagian stiker atau stripping bodinya aja yang gua lepas, gua bikin simple gitu ya. Dan untuk bagian spakbor depan belakang, ini juga sebenarnya aslinya warna coklat sih ya. Cuman supaya nambah kesan gaharnya, gua cat jadi warna hitam semi doff untuk spakbor depan dan belakangnya. Kalau untuk masalah perintilan, misalnya kayak spion, shockbreaker, dan cover knalpot itu ya, sebenarnya itu gue cuman nge-switch doang dari varian saudaranya dia. Karena aslinya motor ini yang varian tertinggi itu dibekali dengan spion yang udah chrome, cover knalpot chrome juga, dan cover shockbreaker belakang yang chrome juga. Tapi menurut gua kalau chrome tuh kurang gahar gitu cuy. Makanya gua switch, gua tukar sama yang varian standarnya. Menurut gua ini lebih cocok sama style adventure-nya ya, lebih gahar gitu. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Ya itu dia yang versi adventure. Emang nggak banyak ubahan, tapi menurut gua secara tampilan looks-nya udah beda banget ya sama yang versi standarnya. Nah, dari yang versi adventure ini sekarang gua mau pindah ngebahas yang versi klasik yang kemarin dipegang sama Kuli atau Robi Kencana. Langsung kita switch motornya. Oke, kita masuk ke motor yang kedua, yang versi klasik. Di bagian kaki-kakinya, ini ban standar juga kita ganti dengan ukuran yang sedikit lebih besar ya. Ini bannya depan belakang gue pakai dari merek Maxxis, ukurannya 80/90, ring 16 cuy. Kembangannya sih menurut gue nggak terlalu sporty dan masih cocok banget ya sama ubahan klasik di motor ini. Nah, yang menarik di sini, di motor klasik ini adalah bagian velg atau dop. Karena kemarin itu kan konsepnya gue pengen ngikutin sebuah mainan yang udah lama gitu kan, yang klasik gitu. Gua coba terapin di motor dan hasilnya ya seperti ini. Gua improve dengan pemasangan dop yang gua cat kemarin ya, itu warna putih juga untuk depan dan belakangnya. Jadinya emang agak nyentrik sih ya. Ya kurang lebih itu ya di bagian kayak kaki. Champagne Perrier, vintage frames on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, bro. I can make it in my seat, bro. Kita pindah ke bagian belakang, sama halnya seperti yang versi adventure. Di versi klasik ini bagian belakangnya juga ya bagian yang paling banyak kita otak-atik gitu ya. Cuman karena ini versi klasik, jadi kemarin untuk bagian belakangnya sesuai dengan desain juga ya,
kita pasangin box dari kayu. Ini kayunya Jatilanda. Dan di bagian sampingnya ini kita juga tambahin bracket. Ini dari kayu juga. Bentuknya simple. Sebenarnya sih kalau untuk yang bagian samping ini selain sebagai aksen supaya motornya jadi kelihatan lebih klasik, juga bisa buat nyantolin barang bawaan. Jadi ditantolin di sini aja karena ini ada space jeda untuk nyantolin barangnya. Barangnya bakal aman nih cuy, walaupun memang nggak ada bagian bawahnya ya. Selain di bagian belakang, bagian tengah juga gua alesin pakai kayu ya, karena emang bagian tengah ini fungsinya buat bawa barang juga. Selain untuk melindungi bagian dek bawahnya, juga sebagai aksen pemanis di motor ini supaya lengkap gitu cuy. Bagian kayu-kayunya ada di semua bagian. Karena kayu-kayu ini nggak cuma di bagian belakang dan tengah, tapi sampai ke bagian rek depan. Rek depan ini sebenarnya ini produk aftermarket, kita nggak bikin dari nol ya. Aslinya nih buat sepeda sebenarnya cuy. Cuman bracketnya aja yang kita sesuaikan lagi supaya bisa dipasang di bagian depan TVS XL 100 ini. Untuk bagian bawahnya ini juga alasnya terbuat dari kayu. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. Berbeda dengan versi yang adventure, kalau di versi yang klasik ini, bagian bodi-bodinya ini kita semua bungkus dengan dekal berwarna merah sesuai dengan konsep gitu cuy ya. Untuk bagian yang kita bungkus tuh kemarin di bagian tangki, bodi samping, bagian samping atas, sampai ke bagian spakbor belakang. Nah, khusus untuk bagian spakbor depan itu kalau kalian lihat warnanya putih, itu kita cat ulang ya, biar senada dengan bagian dopnya. Untuk di bagian tangki, kalau kalian lihat sebelah kanan dan kirinya ini kita tambahin juga plat emblem, dan di tengahnya ini ada grafis The Flyer. The Flyer ini kita ambil dari nama sebuah mainan yang pengen kita terapin di motor TVS ini. Bagian terakhir perintilan sih ya, kalau kalian lihat ini grip gasnya kita juga ganti, bawaan standar warna hitam, biar tambah klasik kita ganti dengan yang warna putih. Dan perintilan seperti spion, cover shock breaker belakang, dan cover knalpot itu kita switch dengan versi TVS XL 100 yang tertinggi, karena memang dia lapisan atau finishingnya itu udah chrome. Jadi menurut gue kalau chrome-chromean tuh bikin tambah lebih klasik lah gitu. Talking on my back, go figure. Whole team eats fun spinner. Never was the one to go flicker. No face, no case, no picture. For place, big stakes, my dinner. Ya, itu dia review singkat soal TVS XL 100 versi adventure dan versi klasik. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian disuruh milih antara dua motor ini, kalian lebih suka yang mana? Versi adventure yang di-handle sama gua atau versi klasik yang kemarin selama proses pengerjaannya di-handle sama Robi Kencana alias Kuli? Kalian silahkan tulis di kolom komen. Ya sebenarnya gue pengen banget test ride kedua motor ini ya. Cuman karena waktu juga udah sore, sekarang nih hari Jumat, jam 5 pagi nanti hari Sabtu, motor ini udah harus kita serahin ke TVS untuk di-display di event PRJ 2022. Karena ini motor baru dan untuk display udah mendung juga, nih suasana juga udah gelap. Gue takut nanti pas test ride jadi hujan gitu kan, motornya kotor. Jadi untuk episode kali ini test ride-nya gue skip dulu cuy. Kalian kalau misalnya mau lihat langsung motor ini, kalian bisa kunjungin langsung aja booth-nya TVS di Pekan Raya Jakarta. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada TVS Indonesia yang sudah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi referensi dan inspirasi buat teman-teman di sini yang pengen nge-custom motornya dengan budget yang terbatas. Buat teman-teman di sini yang punya pertanyaan seputar TVS XL 100 ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, kalian bisa langsung share aja ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel Katros atau bengkel gue di @katrosgarage. Sementara segitu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Kejar tayang, mau hujan.